Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece planet bumi. Woy. Ika Syar'i, apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar? Udah lama gak ketemu ya kita ya. Udah lama banget. Udah lama banget. Ini teman lama gua guys. Dia ini selebgram loh. Oh Masya Allah. Enggak sih, belum selebgram ya. Malu kalau dibilang selebgram. Iya, karena apa namanya, dibilang terlalu eksis juga. Enggak, Ika itu. Enggak. Ika itu setahu aku itu cuman ngupload foto busana muslim, udahnya Iya, udah betul. gitu. Benar. Makanya waktu pas mantau Instagram Ika itu, ini anak dibilang eksis juga enggak gitu kan. Iya benar. di- Memang karena aku nggak terlalu fokus ke Instagram. Iya. Ya karena kita fokusnya ke foto katalog gitu kan. Jadi seharian full jadwal kita udah habis di foto katalog gitu. Dan aku nggak ada tim untuk yang handle sosial media gitu. Iya, nguploadin Instagram Ika sendiri Aku, itu. Udah upload udah tinggalin gitu. ya paling baca-baca komen kalau lagi santai ya. Iya, Karena kan iya. nggak full. Misalkan aku foto dari jam 9 pagi, jam 8 pagi itu bisa sampai habis asyar gitu. Ntar atau aku habis zuhur baru aku keluar foto. Selesai itu habis maghrib. Iya. Kalau udah capek ya udah ngurus anak-anak gitu kan. Cuma kan kewajiban aku yang wajibnya alhamdulillah terlaksana ya gitu. di rumah aman ya. Aman Yang insya penting- Allah. Yang penting itu. Jadi niatnya cuman sebenarnya foto katalog doang itu kayak Kak. Iya, di awal sih niatnya itu malah pakai sendiri memang. Oh itu Pakai busana sendiri, itu. pakai busana muslim. Itu benar-benar nggak ada niatan karena ngalir aja ya, namanya rezeki dong kita Iya, alhamdulillah. benar. Jadi niatnya itu memang jalan sama teman-teman, terus selfie gitu kan. Terus kebetulan suami tuh nggak pernah nggak pernah komplain sama Iyalah. sama aku gitu. Suami Anda kan fotografer juga. Iya, itu alhamdulillah beruntungnya ya. Itu yang motoin suami Anda jangan-jangan Suami ya. Semua ya. saya. Jadi kita kerja full time dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi sampai malam lagi ya sama dia berduaan gitu. Paling ada asisten gitu. Jadi bahagia nggak punya suami yang support? Alhamdulillah Passion. sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bersyukur sama Allah Iya, punya iya. suami yang sayang, yang baik, yang support. Iya. Anak-anak juga semua support, adik-adik semua support. Terus anak-anak, anak umur yang paling tua? Si abang itu kelas 2 SD, Kelas 2 7 SD, tahun. 7 tahun. Yang Uni nih kelas 1 SD, Kelas 1 dia SD. 6 tahun, dia udah mulai ikut aku foto-foto shoot, Oke. foto katalog. Jadi Oh, karena dari nular, bayi, benar. nular. Jadi karena dari 6 bulan dia ikut sama aku. Jadi nggak disuruh pun dia ada jiwa yang Jiwa banci tampilnya ya, jiwa tampilnya itu iya, ya. bener. Aku nggak pernah maksa. Kamu hari ini harus foto sekian baju enggak? Tapi Oke. mami aku hari ini ada foto enggak? Oh nanya schedule. Dia nanya, dia nanya, alhamdulillah. Si Sabel itu kalau kalian lihat di Instagram aku, itu benar-benar kayak yang kayak nggak tiba-tiba ngalir aja gitu. Lagi bete pun, lagi bad mood pun merengut. Dedinya bilang 1, 2, 3 langsung. Boleh deh kalian lihat di cek Instagram aku, benar-benar lucu. Terus kalau ngomongin busana nih Kak, itu tuh busana itu dagangan orang apa dagangan Ika? Nah, semuanya itu dagangan orang. Dagangan orang. Betul. Jadi Karena itu kan katalog orang. Betul, katalog Oke. orang. Itu jadi di awalnya sih aku cerita sedikit ya. Iya. ya. Banyak juga nggak apa-apa oke, ini. sip. Sekalian promosi ya kan. Jadi dulu awalnya itu senang-senang beli-beli baju busana muslim. busana Waktu itu muslim. memang lagi hits banget di awal-awal. Dan selebgram syar'i, selebgram terutama di Lampung tuh belum terlalu kayak sekarang. Dan aku lihatnya ya ngalir aja, nggak pernah niatan gua ini pengennya jadi selebgram, gue pengen dikenal orang, lillahi ta'ala nggak. Iya. Jadi kita punya baju, terus si suami enggak, sebenarnya jadi gini. Kalau kita punya baju terus kita di kafe karena waktu itu belum terlalu banyak. Jadi suka ditawar orang bajunya. Bajunya yang aku langsung pakai gitu. tuh ditawar orang gitu. Mbak Ika, Mbak ini bajunya bagus, beli di mana? Jadi punya pikiran gitu. Iya. Ya udahlah, gue jual aja. Peluang bisnis. Peluang bisnis. Cuan nih kalau kata anak-anak ya. Bener. Itu dulu Iya, iya, awal-awal aku masuk di dunia seperti ini gitu ya. Jadi aku curhat nih sama suami, yang aku kok kalau pakai baju suka ditawar orang ya.
aku minta modal dong buat beli baju ini gitu kan. Bajunya ya guys ya. Bajunya. Jadi aku minta modal nih sama suami dikit, gak banyak. Minta Jadi modal. benar. Oh, iya. Karena kan aku ibu rumah tangga, benar-benar gak ada penghasilan. Iya. Masa iya ngajuin ke bank nggak dong? Nggak mungkin. Ya kan? Ya modal itu cuman beli sekali 3 tiga gitu kan. potong, 3 piece, potong. ya. Dulu itu sekitar masih agak-agak mahal sih. Kalau dulu tuh bisa 500, 5,5. Iya. Kalau sekarang kan udah ada yang murah-murah, Iya. ada banyak bagus juga udah ada. Jadi ada yang sejuta pun ada Iya. gitu ya. Bajunya datang, nih yang baju udah datang, kita foto yuk, difotoin sama dia gitu, sama suami. Foto nih, cepret gitu kan. Instagram awalnya cuman 1.000 followernya, 1.000 itu udah ada 1.000 karena aku di awal ada jualan online juga, spray dulu jualannya. Jualan spray. Terus dari situ banyak juga nih yang nawar di Instagram karena dulu juga selebgram gak seramai sekarang kan. Iya. Terus itu aku pakai, aku posting, dibeli orang detik itu juga. Jadi aku posting, mau dong Mbak Ika bajunya. Oh ya udah langsung aja ke admin. Iya. Karena kan baju nggak aku pakai, cuman Adminnya siapa adminnya? KC aja. Jadi itu kan bahasa marketing ya. Oh dulu belum ada sama sekali, belum ada asisten. Jadi malu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Ini podcast ini nggak ada Iya, gunanya bener, Kak, kalau bener. Ika nggak jujur, Iya, ya kan? bener, Itu kejujuran itu. Jadi orang tahu nih. Oh kalau kita biar terlihat profesional, oh hubungannya kesini. Padahal sebenarnya admin ini dia juga, Iya, ya kan? aku. Cuman beda pelayanannya beda gitu. Ini Iya. khusus untuk melayani tanya jawab. Kalau ini khusus untuk dealing ya kan? Ya namanya pembelian. bahasa marketing ya, Betul, biar betul. mereka tahu kalau memang kita itu jualnya profesional. Betul. Padahal ya cuma 3 helai gitu loh. Betul, kayak dulu kan bukan wawancara, bikin podcast sama Bang Ius, kalau tahu Ius Grosir. Pernah nonton di podcast AA tuh Oh ya? iya pernah. Ya kan pernah nonton ya Yang kalau akhirin Ika. kalau nggak salah. Iya. Jadi Bang Ius tuh dia bilang dulu dia kan dagangannya panci tuh. Karena dia cowok dia malu, Kak. Akhirnya Bang Ius tuh nyamar jadi bunda siapa gitu. Oh cewek. Nyamar dia ya kan. Iya, bunda gitu Iya ya. bunda, padahal dia tuh ya kan. Tapi Iya, kocak ya. bener-bener. Ya namanya marketing, Bang. Kalau tahu gua laki apa segala macam, satu Iya, gua malu, betul. yang kedua orang nggak percaya. Ya gua Iya, nyamar bener-bener. aja gitu. Ya jadi kita harus pinter-pinter lah menempatkan diri kita Benar, gitu ya benar. untuk Iya. promosiin diri kita keluar. Gitu. Mm-mm. Ya dari situ alhamdulillah. Habis tuh 3 piece itu. Habis. Oke. Otomatis kan kita kalau habis Beli lagi beli dong, lagi, stok gitu. lagi. Oh enggak. Hmm. Itu pasti otomatis habis. Jadi si owner baju yang aku pakai itu lihat foto aku gitu. Dulu juga owner bajunya belum sehit sekarang ya. Iya. Jadi tiba-tiba chat, sorry, Mbak Ika, ini seingat aku ya, ini kayaknya memang benar begitu ya. Jadi Mbak Ika, ini fotonya ya. Kirain mau ngapain ya, mau marah atau gimana? Ini baju aku loh yang dipakai Iya. gitu. Oh Bentar, gitu. bentar, Kak. Minumnya Ika di mana tadi? Di luar kayaknya. Tolong deh. Itu batuk-batuk gitu. Seret. Seret kan? Nggak apa-apa, di sini podcast terkece seplanet bumi nih, santai. Nah, tuh. Luar biasa loh. Di balik layarnya aku. Kalian tahu nggak yang ngambilin minumnya suaminya loh. Jadi kemana-mana selalu berdua. Iya dong, ya alhamdulillah. Allah, romantis sekali kalian ini. Jadi nggak ada yang sayang di mana. Iya. Dia nggak ada yang kamu main terus, enggak. Karena aku main pun ngajak dia. Iya. Aku arisan pun. Masalahnya dianya bete. Aduh, ya kan. Bener. Ini tapi Tapi nggak pernah bete. belanja juga ini. Ikut. Lu bete gak sih bro kalau belanja di pasar gitu? Happy-nya biasa aja dah. Oke, terus yang punya baju. Kebetulan yang punya baju tuh mungkin ngerasa, Mm-mm. Mbak Ika ini baju saya gitu kan. Mau nggak Mbak Ika aku kirimin baju buat Mbak Ika fotoin buat saya jual. Intinya katalog ya. Waktu itu dia sendiri yang nawarin harga fee-nya. Ya namanya ibu rumah tangga dong, Boy, dikasih. cuan dong, Iya, ya dong. dikasih satu baju sekian gitu. Oh, oke mau gitu kan. Padahal kalau mikir sekarang dulu tuh segitu gitu. Tapi alhamdulillah dari situ Oke. namanya bertahap ya. Dibayar berapa dulu pertama kali honornya? Aduh.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enak gak sih kalau ngomongin di sini? Nggak apa-apa ya. Tapi aku bersyukur. Pertama kali ya Bener, kita bener, ngomong bener. pertama Tapi kali. aku berterima kasih banget dengan owner yang udah ngajak aku Iya. di dunia seperti ini. Tapi Aku sampai berterima sekarang kasih. masih dong berhubungan sama beliau. Masih. Iya dong. Jadi jangan sampai Nggak mentang-mentang udah laku terus nanti Iya, sombong. bener-bener. Enggak dong, Nggak. Kak. Jangan ya, Kak. Alhamdulillah enggak sih. Semua owner baik sama aku. Alhamdulillah sampai sekarang hubungan masih baik. Cuma karena kalau komunikasi ya wajar ya karena sama-sama sibuk Iya, gitu. iya betul. Terus berapa? Dulu itu honornya sekitar 100.000 sih. 100.000 di awal-awal. Di awal-awal. Di awal-awal dulu tuh, guys. Jadi 100.000 ambil aja kalau untuk awal-awal, jangan ala-ala kalian ya kan. Nanti, mentang-mentang udah ngerasa peluang Iya, bisnis betul. ya kan, peluang bisnis Bener, terus bener. belum jadi apa-apa, tiba-tiba udah pasang tarif, Iya, misalkan gitu. Nah ini yang harus kita jaga Kak. Kalau saat ini misalkan Ika punya honor yang lebih dari itu, ya kan udah 65 juta kalau nggak salah sekarang ya Kak. Artis kali gue. Siapa Anda? Ownernya artis bukan. Ya sekarang udah bagus lah ya harganya Iya, ya, udah harga untuk foto tuh. Sesuai lah sama ya. Sesuai. Dulu kita pakai foto cuma pakai HP biasanya. Cuma pakai HP. Ya sekarang kan alat kita sudah semakin banyak Nambah, gitu dan nambah. harganya ya lumayan gitu kan. Jadi wajar ya dengan kualitas yang kita kasih dengan harga yang mereka. Oh, jangan-jangan Anda ini beli kamera dari honor istri Anda, jangan. Enggak lah, kebetulan suami kan dari dulu suka Iya, fotografi. iya, Jadi alatnya memang udah lengkap dari Iya, sebelum iya. aku terjun di dunia Awalnya ini. beneran alatnya udah lengkap. iseng berarti itu ya, beneran iseng Iya, motoin. betul. Yang hobi, yang suami juga hobi Hobi. moto. Yaudah yuk moto yuk Betul. karena ya kayak udah ngalir gitu aja gitu kan. Benar-benar. Karena kalau aku tipenya sebenarnya nggak percaya diri. Tahu Iya. kayaknya aku tuh kan orangnya lebih ke diem Iya, gitu iya. kan. Itu kalau nongkrong emang banyak diam dia. Diam. Ya, nongkrong ramean nih. Malah lantan nggak ikut malah ya, nggak Iya, ada. nggak ada. Dia nggak Karena ada. aku nggak suka main sih. Nongkrongnya juga waktu itu itu Kak, waktu pas paling ke tempat Ayu. Tempat Ayu. Iya Kalau kan? sama yang kenal ya aku mau. Iya kan, gitu. main ke tempat Ayu. Udah ngumpulnya di situ. Udah sisa-sisa nggak ada itu. Kan kita ikut makan ya sama mereka Nah, berdua iya. ya. Udahnya ke Gramet ada acara buku-buku Oh itu. iya, paling sih gitu. Ya, Karena kayak aku gitu. dari dulu kan kerja. Mm-mm. Waktu kita kenal kan aku dari dulu kerja. Nah itu yang gue nggak tahu tuh. Nah nggak tahu, nggak tahu. Tuh dia kerja juga. Jadi nggak aku tahu tuh. dari dulu itu memang udah kerja dari lulus SMA sampai aku bisa kuliah sendiri tuh aku memang Mm-mm. membiayai kuliah aku sendiri. Memang Iya. udah jalannya kali ya. Jadi alhamdulillah Allah kasih rezeki sekarang juga. Ya karena mungkin usaha dari dulu juga ngebahagiain orang tua Iya. gitu. Jadi ya berbuahnya sekarang. Oh niatnya kayak gitu ya, mau bagian orang tua. Iya gitu. dong, emang mau bahagiain siapa? Iya, Nah, maksudnya kan, udah ada niatan kayak gitu kan. Kebanyakan kan ini kan banyak anak-anak muda itu mikirin dirinya sendiri kan. Iya, insya Allah Gitu enggak loh. sih. Yang penting orang tua itu seneng, bahagia. Mm-mm. Insya Allah rezeki ngikutin. Karena kan kita cuman ngegali kita nggak bilang kaya miskin ya, kita nggak bilang kesejahteraan itu diraih dengan cuman sekedar usaha-usaha terus juga enggak, ternyata ada resep di balik itu. Misalkan niatnya udah Bener, pengen bener, banget bener. bagian orang tua, Pengen banget. ya artinya ternyata apa yang dilakuin tuh justru buat orang lain sebetulnya, justru buat orang banyak, orang yang disayang gitu. Nah itu kuncinya sebenarnya di situ yang tangkap ya di kepala Iya, nih ya, betul. gitu kan. Jadi dulu berbuat baiknya dulu, ya sekarang Mm-mm. dibales sama Allahnya Iya. gitu lah intinya ya. Kita menanam kebaikan, ya buahnya kebaikan. Buahnya juga Betul. kebaikan ya. Terus kalau misalkan tawaran-tawaran photoshoot sekarang udah banyak banget ya kayak. Alhamdulillah udah 7 tahun. Alhamdulillah nggak berhenti ya sayang ya. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah ya. Cuman ya silih berganti ya. Ada yang brand lama, terus brand lamanya enggak, terus brand baru, semua silih berganti lah. Karena memang jadi jadi pertanyaan juga sih Kak. Jadi ini anak kan mantau di Instagram tuh kalau ngobrol mau tanya jawab di kita. Jadi dia lucunya Ika ini guys. Kalau di WA jarang bales, tapi di DM Instagram cepet dia bales gitu. Mantengin orang kepo. Di orang mau tanya mau koordinasi dia
aduh ini Ika mana sih gitu kan, di DM aja, dia bales dong DM. Orang Karena- mantangnya di situ kali ya, mantangnya di betul. IG. Jadi keresannya kayak gitu tuh Kak. Jadi yang apaan tahu nih, ini Ika ini dia di Instagram nggak kayak orang-orang nih ngeksis misalkan. Ini nggak ada nih dia posting Jarang ya, posting jarang banget. foto. Postingnya endorsan semua. Iya Jualan gitu. semua. Heeh. Jadi postingnya itu aja tuh. Tapi kok dia nih followernya rame ini kan, followernya udah sampai 209 209 dan alhamdulillah 9.000 itu ya. follower aktif banget. Follower aktif kan. Nah, justru itu tuh yang ini. Udah pernah dihujat netizen belum? Belum. Enggak ada. Alhamdulillah enggak Haters sih. punya haters. 7 tahun ada di dunia Instagram. Nggak pernah ada yang menghujat atau gimana-gimana, nggak pernah. Cuman mungkin pas nggak make up kelihatan gitu kan. Waduh, ternyata Mbak Ika beda ya kalau nggak make up. Oh, Oh ya nggak masalah, tanggap- namanya pandangan orang kan ya. Gitu. Tapi kalau yang lain nggak ada. Alhamdulillah. Tanggapan tipis-tipisnya kayak gitu Iya, ya. gitu aja sih. Tapi kalau kira-kira ada haters kuat nggak? Kayaknya nggak kuat deh. Iya benar. Ya karena kan kita nggak ngapa-ngapain. Iya gitu. iya, karena memang udah niatan yang kan sekarang kan haters tuh kan ada aja kan, Iya, misalkan ada aja. ada Nyari aja. kesalahan orang. Nyari kesalahan orang. Dia nyari Sekecil apapun. dia bener dia tuh nyari Betul. nyari salah, ujung-ujungnya kitanya bingung Malah gitu kita kan. sendiri yang jadi insecure. Iya ya kan. Kita jadi down gitu kan. Padahal tuh orangnya itu juga tuh ya kan, kalau hatersnya kan urusannya sama akun bodong Iya. gitu kan, akun palsu. Satu orang punya 100 akun terus nyerang orang gitu kan, ganas juga itu Kak. Jadi mudah-mudahan sih kalau yang lihat dari aktivasinya di Instagram sih kayaknya sih insya Allah nggak ada lah Kak. Nggak ada sih Nggak ada, alhamdulillah. karena memang Ika juga emang uploadan tuh cuman pure baju busana syari udah Iya. gitu. Ini anak boleh juga nih, nggak maksudnya nggak Nggak terlalu terjun ya di Iya, dunia nah. sosial media. ternyata gitu ya. Jadi memang nggak sengaja semuanya itu faktornya. Nggak ya, sengaja, rezeki lah ya. Rezeki Bisa ya. dibilang gitu. Ya rezeki keluarga kali. Nggak pantesan nggak pernah Ika ini nggak pernah mau dibilang selebgram ya. Karena ngerasa memang bukan Karena memang bukan selebgram ya. Ya mungkin kalau orang yang nilai itu selebgram. selebgram Mm-mm. gitu ngelihatnya. Karena ya alhamdulillah ya, walaupun nggak muncul di TV, Mm-mm. pas ketemu di jalan, ketemu orang pasti kenal gitu. Kenal. Ada aja gitu yang Iya. kenal. Karena circle-nya kecil juga bro. Betul, Ya kan? apalagi ibu-ibu. Mm-mm. Ibu-ibu kan pasti peminat syar'i, baju muslim, dan hampir lihat warawiri foto aku itu, walaupun kadang nggak tahu nama, kadang ibu-ibu tuh nggak punya Instagram, tapi dia punya Shopee, Oh, iya. gitu kan? Atau pernah lihat atau gitu pernah ya. lihat, Mbak ini kayaknya Mbak yang banyak di Shopee ya. Ya Yang saya baju-baju ininya, muslim itu saya kan, kasir Shopee gitu. Ya gitu sih. Ya, Terus alhamdulillah. ya kita sekarang bicara hari ini. Ini busana yang dipakai busananya Oh enggak, ini bukan endorse. bukan endorse ya. Beli sendiri. Beli sendiri Ini ya? dari Uniria Miranda. Uniria Miranda. Oh, belinya di situ. Belinya di situ. Kirain datang-datang kan udah bawa endorsan juga. Oh enggak. Ini sekalian loh. Ini jilbabnya sih ini ya kan. Oh enggak. Ininya ini. Kasihan celananya nanti ini. yang lain iri, ya Oh kan? iya juga ya. Ih, Mbak Ika kok pakai potongan itu padahal sering pakai baju aku loh gitu Iya. kan, nggak iri. Nah, itu mengatasi yang kayak pasti ada dong, ada tuh ada. yang gitu-gitu tuh. Masalah irinya itu bukan iri, mungkin tempat. Iya sih. Tempat. Jadi Benar. kalau owner lihat foto, Kak, kok brand ini bagus nih tempatnya di sini, Iya. kok aku di sini gitu. Kadang kan ya kita bingung juga kan karena kita foto itu sesuai situasi dan kondisi Iya. gitu. Tapi Ika ngebeda-bedain gak sih treatment sama klien-klien Ika gitu? Ngebedain sih enggak, cuman kita sesuaiin aja sama bajunya. Contoh, gitu. contoh. Kalau ini aku dapat kiriman baju yang bener-bener mewah, yang bling 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 gitu mahal kan, ya, yang mahal, mahal yang ya. mewah gitu. Ya kita nggak mungkin dong aku foto di tempat AA kayak gini, ya kan? Nggak, Waduh, bukan ngejek maksudnya kita deh. nggak Maksudnya kalau gini, casual. iya. Nanti orangnya, Mbak, kok di situ sih gitu. Iya, Kalau iya, tempat AA gini ya casual Iya. gitu kan, yang sesuai aja gitu. Iya. Oh, nyesuain banget berarti ya. Nyesuain, Jadi kalau dia misalkan dia memang terlihat mewah, berarti fotonya harus bener-bener yang kayak tempatnya juga Iya. terlihat
gimana gitu ya, sesuai sama Terus bajunya kalau aku gitu. pakai casual, syar'i casual. Terus aku pakai di tempat yang ukir-ukir, gold orangnya juga nggak mau. Iya benar. Cocoknya di sini Iya, gitu. Jadi aku sesuaiin tempat aja gitu. Terus yang suggest, emang tahu-tahuan aja nyesuaiin tempat. Siapa yang suggest tempat? Beliau. Kita berdua sih ya. Jadi setiap hari itu malam itu selalu mikir besok foto di mana ya. Sambil tidur tuh, yang besok aku ada foto baju ini loh, yang bajunya tuh begini. Iya. List, lihat dia ada list Iya. kafe yang udah pernah kita kunjungin. Iya, Ini iya, mau nggak? iya. Ini mau nggak gitu. Oke, mau misalkan di tempat A. Udah nyampe ke tempat A ternyata rame. Otomatis kita nggak jadi kan foto situ, Iya. pindah gitu. Gitu-gitu aja sih. Tapi menurut Anda di tengah cocok nggak buat foto? Oh sih. Cocok ya? Sekali-sekali foto lah Iya di ya. sini. Karena ya aku kan? baru tahu ini, dia belum bilang. Nanti kita juga posting juga kan. Artinya bersinambungan itu. Benar-benar. Kira-kira baju yang kayak gimana yang cocok foto? Tapi dia cocok ya ke kan ada sih syar'i casual, dia bahannya jeans tapi jilbab ada ya? ada bahannya jeans tapi jilbabnya tetap panjang gitu. Cocok di tempat A, cocok banget. Soalnya saya nggak pakai jilbab soalnya. Iya. Istri Anda siapa tahu mau beli. Jadi nyonya dulu pernah. Ini cerita lucu nih Kak. Yang aku mau beli baju syar'i, kata dia, yang syar'i itu kayak gimana, yang panjang itu loh, kata dia kan. Oh ya udah, minta uang, kata dia kan. Oh ya udah, berapa yang? Gua pikir kan cuma berapa gitu. 1 juta berapa, kata dia. Itu gua langsung lompat kan. Syok ya kalau awal pernah. Astagfirullahaladzim, Iya ya benar. Allah, gua bilang kan itu baju apa gua bilang kan, dia ngekek aja ya, ya mahal baju Memang syar'i, mahal. kata dia kan. Karena bahannya nggak panas, kata dia kan. Begini kitanya juga buat ibadah enak. Desainnya nggak pasaran biasa Iya. gitu. Tapi nggak sering minta kok yang, kata dia kan. Itu kan Yang penting punya. iya punya tahan lama. Dan gua kaget beneran itu gara-gara ternyata lumayan itu loh. Tapi Iya, lumayan pembelinya banyak ya. Iya, pembelinya banyak. Karena kenapa pembeli baju muslim itu banyak? Menurut aku ya, menurut semua perempuan, pakai baju itu atau apalagi baju pesta atau baju pengajian gitu. 2 kali aja udah kayak yang malu mau pakai ketiga kalinya Iya, kan. iya, Makanya perempuan tuh lebih seneng gonta-ganti baju. Iya. Stok baju lah banyak. Iya. Kondangan AA ya sama istri. Udah 2 kali pakai baju itu. Ketiga kali dibilang pasti nggak ada baju. Bener nggak? Ih, julid lo Anda ini. Ih, bener loh. Jadi aku pernah juga. Soalnya pernah diomongin orang ya. Iya dong, pas baju itu terus gitu kan. Iya. Ya, sebenarnya pemikiran kita aja sih. Iya sih. Orang belum tentu perhatian Iya, juga. iya, Cuma kan iya. namanya perempuan. Bener. Jiwa shoppingnya itu kan Kuat ya. kuat. Terus gini Kak. Nah, ini penasaran juga nih. Ini pertama kali pakai hijab tuh kapan ya Ika ya? Setelah dilamar sama si dia. Oh, Langsung setelah hijrah. bersuami langsung hijab. Jadi kenalnya dulu belum hijab, belum hijab. Masih seksi banget lo dulu. Belum. Artinya mungkin belum pencerahan ya kan, belum pencerahan. Ya kan aku pikir ya buat apa lagi, udah nikah ya kita serahin semuanya buat suami. Tapi sama bro, nyonya di rumah juga berhijab tuh begitu married sama Iya. gua. Begitu married, hijab dia langsung. Itu pun gua ini apa namanya ini kalau kata Allah nih bukan kata gua sih. Kalau perempuan tuh harus hijaban ya Iya gitu kan. benar. Ini bukan kata gua deh. Oh iya kata dia kan. Udah hijab. Benar. Karena kalau nggak hijab nanti sangkanya masih gadis lagi. Nanti di Tapi enggak, kemana-mana. emang wajib kok hijab. Iyalah. Hijab tuh wajib. Udah berapa kali kalau ngomong literasinya Al-Qur'an tuh ada berapa kali? Insya 3 Allah. kali lah itu Allah nyuruh perempuan tuh hijab. Benar, wajib. Wajib memang. Mau imannya masih setengah-setengah, mau sholatnya masih bolong-bolong, Iya. kita wajib. Wajib Nanti juga. yang lain ngikutin. Iya. Nah, Otomatis malu dong, Iya. ya kan? Jadi kalau ya harus punya malu sih memang wanita muslimah ya. Terus berubah jadi nama Ika Syar'i gitu. Ika Angela Syar'i. Syar'i. Kebetulan kan memang nama Ika kan Ika Angela. Syar'i itu ya karena di awal kita jualan baju syar'i, Baju syar'i. gitu. Di awal kan memang jualan baju syar'i. Jadi biar orang tuh kalau nyari baju syar'i langsung keluar tuh nama namanya. aku. Oh, Gitu. Dan syar'i. kebetulan nama aku pun Ika Angela Sari. Iya. Jadi ya udah rezekinya di nama. Rezeki itu nama ya. Jadi
diplesetin dikit aja lah ya. Iya. Kasih ya. Sama kan, nggak tipu-tipu gitu. Iya. Syar'i. Nah, itu tadi belum kelar tuh, Kak. Misalkan klien-klien tuh ada nggak yang bukan iri-irian ini ya, maksudnya kok Ika nggak pakai baju aku sih, kok Ika nggak pakai ini sih gitu kan? Maksudnya gimana tuh? Ada nggak komplainan dari, bukan komplainan sih ya, teman-teman yang punya baju nih gitu kan, komentarin Ika, gini deh. Ada nggak orang lain misalkan komentar, Ika bagusnya pakai baju ini nih, pakai baju ini nih, pakai baju ini nih gitu. Enggak, tapi karena mereka juga tahu ngirim ke aku tuh cuman endorse gitu kan. Oh iya. Dipakai bajunya, alhamdulillah mereka senang banget. Kalau enggak ya karena masih banyak lagi yang mau difoto gitu kan. Sebenarnya baju yang kalau yang Ika banget nih, baju syar'i yang Ika banget tuh yang kayak gimana? Nah, ini kan belum pada tahu nih anak-anak nih kan. Betul. Aku justru sukanya yang casual sih. Oh, yang casual. Yang nggak terlalu rame-rame Iya, gitu biar kan. bisa sekalian kalau misal kemana sambil masak, Iya, sambil apa gitu oh kan. ada juga. Ada Itu juga ini. ada. Jadi waktu kita mulai lockdown di Iya, rumah aja kan. oke. Jadi itu mereka supplier itu keluarin home dress. Home dress yang syar'i gitu loh. Tapi home dress. Home dress. Bahan itu yang bener-bener daster lah gitu. Kayak celemek buat sambil bisa masak, bisa ini gitu ya. Bisa segala-gala. Jadi tapi tetap hijab ada satu style tetap hijabnya dibuat sesimpel mungkin gitu dan nggak terlalu panjang gitu. Gue tuh ngelihat mesin cuci aja ada yang hijab version loh gitu kan, mesin cuci Oh gitu kan. ya? Iya, Aku malah nggak tahu. Iya, mesin cuci. Mesin cuci. Beli deh. Mesin cuci itu ada yang hijab ada version ya? gitu. Mungkin Nah, sekarang yang tanyain bagaimana sih Kak cara merawat baju ini gitu. Nah, Iya. kan sekarang kan Ika kan Betul. banget itu tuh. Banyak Nah, koleksi. cuman motoin kan. Gimana sih Mbak Kalau Ika? betul kalau yang itu otomatis yang nggak dicuci di mesin. Nah, kan. Paling cuman celup-celup ya, kasirin itu apa deterjen, celup-celup ya karena suruh asisten kocok-kocok aja di bagian bawah. Iya. Di bagian bawah tuh pasti harus dikucek. Pasti sering kotor sih di situ. Bagian ketiak suka basah Iya. sama di belakang sih. Punggung. Nggak rendamnya pun nggak boleh terlalu lama. Oh gitu. Tapi kalau udah ada yang kemewahan ya di laundry. Iya, benar. Kalau setrika kita pakai uap. Setrika uap. Setrika uap. Jadi nggak. Kalau yang nggak punya digos- setrika uap gimana? Kalau nggak punya Pakai apa setrika uap, Jemur aja dari terik-terik matahari. iya gitu. jemur aja nggak apa-apa. Pakai setrika biasa tapi jangan terlalu panas. Karena kan bahan baju-baju Syar'i. syar itu beda sama baju-baju casual biasa. Itu rata-rata bahannya yang seruti, yang jatuh, bener-bener jatuh, tapi berlapis-lapis. Jadi memang harus setrikanya tuh Hampir nggak kena gitu ya. kena dong, tapi Kena. jangan terlalu full gitu loh, dikit aja panas. Bolong itu ya. Iya, kalau full pernah ya. soalnya pernah jilbab ya, bolong. Jadi punya asisten baru. Itu kenapa bolong nggak tahu? Oh, asisten. Oke, Baru oke. udah jadi Oke. nyos gitu langsung kayak kebak. Aduh, kan harganya Iya, lumayan. marah. Enggak. Marah. Nuke aku marah enggak? Kasih tahu orangnya siapa. Jangan Kak, karena nggak tahu, salah Ika itu karena Ika Iya, nggak betul, ngasih nggak ngasih tahu tahu, ya. gitu. Karena kan tahunya nyetrika Bu, ya kan? Aduh, baru inget lucu banget. Temen kayak gua gimana? itu Hah, siapa? ada temen. Dia? Ya dia sempat gabung join di kita. Iseng mungkin setrika uapnya rusak atau apa, dia iseng-iseng pakai setrika biasa jadi Iya. melonyot gitu ini. Iyalah. Pas terus dipakai nggak dicoba? Ih, lucu juga nih kayaknya ya, bekas setrikaan. Kalau anak laki kayak gitu Kak. lucu banget. Ada bekas setrikaan di paha, set gitu. Malah pakai ya. Pakai sama kita. Keren. Robek. Iya kan, justru yang gitu-gitu tuh. Iya. Jadi Nggak. jadi karakter aja. Kalau cewek-cewek biasanya malu ya. Malu. Bolong sedikit aja malu loh. Kita tuh Kak, kalau anak laki tuh ya, celana belakang robek itu. Itu obatnya cuma nggak dijahit. Alteco. Enggak juga Kak. Pakai Tensoplas bro, inget gak lo? Tensoplas apa sih namanya, buat bukan perban ya. Tensoplas itu tuh. Oh, ini Gituin apa? aja tempel. Yang putih. Bolongin sebelahnya aja. Terus tempel aja tuh. Itu kenapa enggak? Bolong lah. Terus ya tempelin aja udah. Dan itu rekat loh.
dicuci sama nyokap nggak copot-copot gitu. Lemnya ya. Iya, wih boleh juga Pantas ini. ngelamar anak orang nggak pernah diterima. Celananya ditensel. Tahu nggak tuh? Dulu tuh nyokap itu pernah kesel ya. Itu celana gue dibuang ke sumur sama nyokap gue. Kenapa tuh? Ya gara-gara Ditensoplasin. Enggak, dia kan bete. Jadi dia ada kan gua kan kalau kita kan sebenarnya baju yang kita pakai itu baju yang kita suka aja Iya, gitu itu loh. tuh terus ya. Nah, nyokap itu sampai beliin celana gitu. Itu nggak ada yang gua pakai kan. Jadi Ya gua pakai celana gue yang lama Yang gitu. buluk Robek. ya? Iya, yang buluk-buluk itu kan. Karena kan kita itu kalau cowok tuh biasanya kalau nongkrong itu nggak mau dibilang anak mami lah istilahnya malu kan. lah ya Iya, dibilang anak mami, semakin ya. berandalan kita itu Semakin keren. Semakin keren ya kan. Wah iya juga. Sama nyokap tuh akhirnya dikumpulin yang robek-robek tuh kayak gitu tuh. Dikumpulin, dibuang ke sumur. Di rumah lama itu ada sumur, dibuang sama dia ke dalam sumur. biar pakai yang baru kan. Iya ya. gitu kan. Mah, ini mana celana? Di sumur. Waduh, dibuang lagi. Parah memang AA dulu ini, aduh urakan. Urakannya gondrong, Rambut. Gondrongnya banget dari dulu ya kan. Gondrong. Gondrong banget tuh dulu. Tapi pas potong rambut udah mulai kuliah tuh maksudnya udah mulai mau lulus kuliah tuh udah mulai potong pendek sih waktu itu. Tapi sebelumnya emang udah kayak rambut gua kayak bunga mawar Ya, gitu anak band gondrongnya. lah ya, anak band banget yang dari dulu. Pakai sandal jepit, baju robek-robek, celana robek-robek gitu. Ya udah. Dan bodo amat gitu sama omongan orang gitu. Iya. Karena musisi. Iya. Kita kemarin ketemu musisi, pokoknya tampilannya ya gitu. Udah tahu pasti musisi gitu. Atau anak seni lah ya. Iya. Cuek sih sebenarnya karena nggak peduli aja sama omongan orang gitu. Karena udah terlalu lelah sih. Gue tuh sebenarnya terlalu lelah aja. Banyak orang ngomongin gua gitu kan. Gua ngerti karena sayang Untuk kebaikan. Iya, untuk kebaikan karena sayang sama gua karena mau begini gitu. Akhirnya lama kelamaan ya udahlah gitu. Berubah. Ya udah gitu. Kalau nanti kan seiring sejalan itu berubah. Dulu di kampus gitu, dosen tadinya benci sama gua gara-gara ngeliat gua urakan. Begitu gua potong rambut, pakai kemeja, celana udah nggak robek, terus kuliah pakai sepatu, itu langsung berubah itu treatmentnya. Dosen tuh langsung jadi sayang, mau tuh ngobrol, mau yang kayak gimana. Nah, kalau gini kan bagus nggak gitu kan? Iya pak. Mau lulus nggak? Mau pak. Ya udah lulus. Tetap nggak lulus lu. 7 tahun kuliah 7 gila tahun. kan. Parah banget ya. Nah, terus rencana apa namanya? Setelah Instagram nih mau bergerak kemana? Aduh, bergerak kemana nih ya? Karena Bergeraknya kemana? aduh Karena bingung banget karena banyak banget ide-ide di otak tapi nggak keluar. sekarang kan gini loh. Maksudnya ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol sharing. Semua kan berawal tidak sengaja tuh kan. Iya, betul. Sebetulnya kan gitu. Udah kadung jebur, kalau ada istilah kan gitu. Udah kadung jebur, berenang sekalian gitu. Iya. Kalau enggak ya kita tenggelam. Kalau kita nggak mulai-mulai juga ya. Iya. Jadi misalkan yang khawatirin tuh gitu kan. Nanti Ika karena misalkan memang ini nggak sengaja rezeki dari Allah, amin, alhamdulillah gitu. Tapi kan ini juga sebenarnya amanah atau mungkin apa gitu yang dititipin sama Allah nih gitu kan. Atau mungkin memang ini kerjaannya gitu kan. Ya nggak tahu lah makna dibalik itu tuh nggak ngerti gitu maksudnya. Jadi ini nggak sengaja. Yang khawatirin nanti treatmentnya ini nggak kebentuk ke depannya. Ingat kah? Maksudnya kalau di dunia showbiz begini, Karena di atas itu ya. iya jadi Kadang di bawah. ada potensi sebenarnya bakal turun. Betul. Ada potensi bakal turun. Kenapa? Karena akan lahir talent-talent yang lebih Baru. lebih Lebih baru, muda. lebih muda, lebih cucok, ya kan? Lebih good looking Betul. gitu kan. Nah, artinya kan nanti ada penurunan omset ya nggak? Duit Benar, dapur benar. jadi itu tuh gitu. Nah, itu gimana nyiasatinnya gitu kan? Iya sih. Kalau masalah nyiasatin itu apa ya? Udah kita persiapkan sih. Maksudnya kalau untuk masa depan anak-anak, insya Allah Ya kalau nabung iyalah. gitu. Udah ada tabungan gitu. Alhamdulillah. Nah untuk masih di dunia seperti ini memang ada ide-ide yang memang belum terlaksana. Kayak contohnya kayak AA lah pengen punya podcast atau YouTube channel gitu. Tapi belum apa ya, belum kesana gitu. Tapi kalau udah keinginan sih Sudah ada. sudah ada gitu. Cuman kayaknya belum ke handle aja gitu.
Iya sih emang ribet Belum. nyusun tim nggak punya gitu kan. Kita aja ini foto doang ya, foto doang. Tim kita ada 10 orang loh. Foto 10 orang. Jangan nggak percaya, pegawai IKA untuk tim foto 10 orang. Gimana kita mau bikin YouTube channel? Harusnya memang harus punya Iya. ya untuk sekarang. Heeh. Belum terlaksana aja gitu karena ya kita pikirin itu. Iya. Apa yang mikirin apa? Pikirin itu. Ya timnya ini gitu loh yang Heeh. edit, yang videoin. Terus idenya yang penting kan. Kalau tim kreatif, tim editing itu Hmm. di kita grup kita ada ya kan, udah ada editing. Iya. Ya cuman idenya gitu loh, yang mau kita Iya, tampilkan ini karena kan apa gini, gitu loh. Saat ini kan visualnya kan statik. Kalau A bilang kan gitu. Kalau Ika tuh di Instagram tuh visual statik itu maksudnya foto tek udah gitu, tek udah gitu. Iya, betul. Nah, kebutuhan ke depan misalkan si klien butuh motion gitu, ada pergerakan gitu kan. Kedepannya lagi klien butuh motion dan audio misalkan gitu, ada Ika ngomong nih adlibs gitu. Oke, hari ini saya menggunakan tapi di Review. di review gitu kan, di mungkin dibikin sketsa apa gitu. Ada sih kalau review ada. Nah, maksudnya itu kan begitu itu udah, kenapa nggak sekalian bikin somethings gitu kan dari situ, dan ngelemparnya mungkin bisa lewat YouTube. Mana tahu jadi peluang juga, Kak. Kita udah ada sih YouTube channel, cuman karena belum Iya, fokus ke sana nggak ya. ke-maintenance ya. Belum fokus ke sana, jadi ya udah terbengkalai aja. Cuman udah upload udah gitu. Nggak ada yang nggak ngerti juga sih. Mungkin nanti ada saran dari A Iya, ya. nah, after ini sih kita bakal ngobrol. Amin, mudah-mudahan. Nggak, 10 orang tim itu ngapain aja 10 orang? Nggak tahu kan. Jadi buat teman-teman, buat supplier aku semua. Kalau dilihat cuman yang kerja itu cuman aku sama Iya, ini Berry. effort Betul. harus diomongin, harus Betul. diomongin. Dulu di awal kita memang cuma berdua. Jadi yang gosok, yang setrika aku. Terus suami masih kerja kan. Yang Paling dibantu, betul. yang gosok, yang setrika, yang maintenance baju itu betul, semuanya Ika aku. semua. Oke. Yang balesin chat WA-nya si Ika lagi. klien aku gitu. Alhamdulillah. Setelah kita berjalan berapa tahun, kayaknya kewalahan nih, kita cari orang setrika. Satu. Aku juga kewalahan nih untuk editing. Habis Editing dari apa foto nih? pasti diedit Iya. dong. Diedit dari kecerahannya, dari Iya. wajahnya, semua. Iya, Yang semua. terbaik pokoknya aku lakuin buat klien karena Iya. mereka berani bayar buat aku kan. Iya. Jadi si Om Berry karena di dunia itu ya dia rekrutmen Iya. untuk editing. Jadi kita editing foto itu bisa 3 orang. Editing foto 3 orang. Iya, 3 orang. Ya, Terus anak-anak komunitas lah ya. Anak-anak komunitas foto. ya? enggak, Hah? beda. Justru Ini beda. stylenya beda. Oke. Justru stylenya ini beda. beneran yang bener-bener ngedit Jadi aja lah udah dia gitu. ini beliau Om Berry keluar dari style fotografi. Oke. Jadi kalau fotografi itu kan ada yang cahaya gelap terang gitu kan. Terus di sini apa gitu kan. Kalau aku kan kita main di pasar. Iya, ini Klien- bajunya nih. Bener, ya kan? Bajunya aku lebih nih. tonjolin ke bajunya oke. sama wajahnya Iya, gitu kan. Background ya background gitu, tapi Iya. backgroundnya tuh kelihatan nggak terlalu Ya, tadi ngeblur yang, gitu. Yang sesuai yang tadi Yang Ika sesuai bilang. klien, karena klien pun minta di mana tempatnya. Kalau kita ngeblur di belakang, ngapain gua foto jauh-jauh? Iya. Gua foto di rumah aja gitu Iya. kan, di depan pintu Rumah. di gang aja bisa ngeblur belakang. Atau green screen gitu. aja sekalian ya kan. Iya gitu. Jadi Fotonya belakangnya dia udah keluar dari fotografer gitu. Iya, oke. Dari mindset itu. Keluar dari mindset itu kan. Iya, Dari mindset betul. foto, oke. Dan awalnya foto itu dia tuh lama ngambil aku foto. Jadi bener-bener yang pengen punya foto. Karena dia fotografer. Ini fotografer. Gue ini fotografer Iya. gitu loh. Gue Lu nggak tahu apa? puas gitu. Lu tahu apa kata dia kan? Aduh, kalau gue ini bukan gitu. Jadi suka berdebat Iya, gitu. udah foto deh gitu. Gitu. Jadi Iya. ya pegawai itu ya ada tim setrika. Oke. Terus ada editor 3. Itu ada satu yang video. Jadi Satu kan video. aku ada video juga. Hmm. Jadi ada video. Terus satu lagi packing Packing apa nih? packing baju, Pakaiannya. pakaian. Jadi ada tim in outnya, yang masuk yang mana, yang keluar yang mana. Oke. Terus pembukuan, Oke. keuangan ya. Satu orang itu aku percayain sama adik aku. Iya. Apalagi ya sayangnya? Oh, asisten aku kalau foto, asisten 1 orang.
Terus ya ada 2 orang lagi yang bantu di butik kebetulan. Aku juga selain promosiin baju orang, itu aku ada butik sendiri Oh, gitu. apa nggak ada tadi ngobrol butiknya, ya kan? Dari kapan bikin butik itu kan? Butik itu ya dari awal aku jualan. oke. Jadi aku nggak ini maksudnya, Awalnya betul. malah justru jualannya online ya dulu itu, Online, butik betul. online. Sekarang udah punya store Sekarang sendiri. udah punya store sendiri, alhamdulillah gitu. Apa nama butiknya? Nama butiknya Farisa. Farisa. Udah ada di Instagram ya? Ada. Oh ya, Farisa ya. Followernya juga udah lumayan sih. Follower ya. Farisa udah gitu Farisa. ya. Itu di mana? Di Lampung, di rumah. Di rumah Ika. Ya, jadi terpisah. Jadi di rumah, depannya kantor. Kantor itu isinya butik, Oke. terus editor ya, teman anak kantor di situ, sama Kapan-kapan- cateroom. Kapan-kapan Oh, gua iya. main ya Om Rom ya. sana Oke, ya. Om Berry juga punya cateroom, apa? Gue lebih nyaman manggil dia Om Bram. Apa sih saya? Catry. Jadi kalau teman-teman mau cari kucing-kucing yang lucu-lucu, Maine Coon. Siapa? Lu kucing juga? Iya, Catering chef. Ih, sama kayak Pino tuh. Pino tuh Suka ya? kucingers juga itu dia. Cat lovers kali. Apa siapa? Pino sama adik bungsu gue si Zarut tuh. Zara. Suka ya? Kucingers itu. Ini lagi deg-degan, kucingnya ada yang mau melahirkan dong. Oh, gitu. Mau punya cucu. Biasanya udah masih hamil udah tawar orang tuh biasanya kalau jual beli kucing tuh. Apa sih istilahnya? Enggak Itu sih, kita bukan nggak jual beli jual. ya. Adopsi. Adopsi ya. Tapi belum juga sih, cuman memang kita kumpulin aja kucing-kucing yang lucu. Oh, nantilah next session kita ngobrolin kucing sama dia lah. Betul. Kucingers tuh. Kucingan. Masalahnya Banyak tuh cat lover. Jadi pada nonton semua tuh cat lover ya kan. Bawa si Entin ke sini. bawa kucing. Ya kan, Kucing. ngaruh gitar gue. Enggak, kucingnya enggak itu. Nggak nakal kan? Enggak nakal. Enggak. Begini nih Kak. Set. Krek. Wah gila, ini kucing apa serigala sebenarnya? Sebelum kesini potong kuku dulu kayaknya. Nah, apa namanya? Ternyata effortnya 10 orang ya. Makanya aku alhamdulillah banget bersyukur sama Allah gitu ya. Dan dulu tuh cuman berpikir ya Allah, dulu itu kerja gajinya sekian, sekarang udah bisa bayar gaji satu orang sekian, Iya. 10 orang. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Emang harus tekun juga sih Kak, dijalanin bener. Tekun, ikhlas, memang dari hati. Kita Iya. bukan semata-mata mencari uang. Bener, nggak ini semua. nih poinnya Bener. nih. Jadi ada dulu di awal-awal kita begini nih, yang seorang ngelihat udah 7 tahun. Dulu ada kita nggak dibayar, justru kita menawarkan diri gitu loh. Oh gitu. Aku lihat nih ya, aku lihat Instagram, bajunya bagus-bagus, tapi kok fotonya biasa aja. Oh. Kak, aku order dong gitu, atau Kak ada kirimin dong bajunya, nanti aku fotoin gratis kok. Nanti aku kasih fotonya ke kakak. Iya. Nanti bajunya aku jual gitu, ada. Dan sampai sekarang itu kliennya udah deket banget gitu sama aku. Alhamdulillah. Tadi itu salah satu pertanyaan gue juga. Hampir semua teman-teman yang ya artinya sukses di media sosial, artinya gitu ya. Yang penggiat itu semua gue tanyain lo Kak soal itu gitu. Iya. Lu kan jualan nih. Lu ada momen gak sih lu yang gak dibayar tapi lu emang karena faktornya pengen bantu Betul. gitu kan? Kalau aku sering sih, alhamdulillah sering. Iya tuh, Bukan Kak. ngomongin kebaikan aku ya, aku sharing buat teman-teman semua. Maksudnya itu responsibility, Betul. itu imbang, namanya balance. Kalau in terus, Iya. masuk terus, ini namanya nggak bersyukur kan? Benar. Ya kan? Jadi menurut aku ya nggak ada ruginya kok. Iya, Aku benar. nolongin mereka gitu. Atau kayak yang endorse kasih makanan pun aku nggak minta bayaran. Iya, gitu. iya. Karena kan ya aku tahu lah mungkin mereka juga UMKM kecil Iya. gitu, dan belum tentu juga ngefek gitu kan ke Iya, mereka. belum tentu kan? Iya, Jadi benar. aku cuman lillahi ta'ala sebisa mungkin aku Iya, bantu. benar. Nggak aku batasin cuman karena nggak bayar terus postingannya asal-asalan, nggak. Semuanya profesional. Jadi memang dicatat sama admin aku gitu. Oh gitu ya. Jadi oke. Ini Nanti pelajaran. boleh main ke butik aku, ke cateringnya Om Berry. Aku nggak bohong, pegawai aku segitu banyak untuk ngurusin itu. Jadi kalau kita lagi crowded itu bener-bener crowded banget di situ, Nah, di jadi butik. jadi gua gak bisa ngobrol sama lu dong, lu kerja. Ya kan? Justru ngobrol Makanya. kayak gini nih ngobrolnya nih. Kan kalau di rumah dia malah kerja dia.
Tapi enggak lah, gue gangguin lah kapan-kapan Iya, lah di coba situ. gangguin. Dia mesin kucing ya kan, gangguin gitu. Tapi enggak lo gini, maksudnya apa ya? Ternyata ada loh kayak nggak lihat itu kayak nggak dibayar berarti gua treatmentnya kayak gini aja lah ya kan. betul. Dibayar kayak kita gini nih. Waduh. Jadi Ika itu beneran memperlakukan hal yang sama, Sama, ya. sama aja gitu loh. Dan ada juga gini, Kak, ini Kak aku bajunya mahal, aku minta fotonya di sini dong. Kak, maaf ya, sama aja. Kakak bajunya mahal, yang lain baju yang murah, bayar ke aku sama gitu loh. Jadi aku nggak ngebeda-bedain tempat yang harus baju mahal harus yang tempat yang mahal gitu. Karena kan sama aja Sama gitu. aja. Jadi aku justru baju murah aku pengen bisa terlihat mahal gitu. Biar iya bener itu Kak. Jadi orang pakai juga kan apa namanya nggak kan gini sih yang perasaan kita aja kan, baju gue terlihat murah. Jadi kan ini nanti gue dicengin orang atau kayak Betul. gimana, kan ada perasaan aja sih sebenarnya. Enggak juga, pakai aja, cuman bagus juga tuh mindset yang kayak gitu tuh. Gimana caranya baju ini memang terjangkau atau murah gitu, itu ketika dipakai jadi terlihat mahal. Iya betul, karena nggak semua baju murah jelek kok. Bener. Bagus-bagus justru. Kalau tuh beli baju, biasanya kalau belanja baju itu nggak lihat mahal murah sih, tapi karena mungkin Kita seniman, suka ya lucu gitu kan. gitu mungkin harus seniman cari yang lucu, yang unik gitu kan. Nggak Dan harus, harga terjangkau. dan harga terjangkau. Tetap ya. Tapi rata-rata kalau baju cowok mahal bro. Iya, Sebenarnya mahal. kalau pakaian cowok itu Nah mahal. kalau Om itu murah-murah bajunya. Iya. Suami itu nggak doyan shopping loh. Oh. Sedih ya. Jadi kalau dia pengen belanja harus aku, ayo kita belanja, ayo kita Iya, belanja iya. gitu. Ya, lagian, nah gitu kan kayak cowok itu beda juga kayak tadi kan Benar-benar. yang kayak bilang kan, suka pakai baju ini waktu zaman ngampus dulu kan ya. Mama tuh beliin baju nggak ada yang nggak pakai. Gak dipakai. Jadi kayak apa ya, kalau udah suka misalkan sepatu gitu ya. Itu kalau belum ngeletek, robek Ih, sama apa segala banget, macam. Ini sama banget. Cowok rata-rata Sama gitu. banget. Rata-rata gitu. Jadi Enggak, kalau dia bukan rata-rata sayang duitnya. iya, sebenarnya gitu. Sayang. Terima kasih ya Mas. Bagus ya, dapur jadi makin terjaga ya untuk Anda. Lebih ke makanan kali ya? Oh enggak, lebih ke kucing, Oh, jadi lebih ke jam gitu. jadi makanan kucing lebih Oh mahal my ya God. kan? Atau enggak ya, jadi Ika tuh Jam juga mahal loh. dulu dia mainannya ini yang murah sih, terjangkau. Heeh. Jadi kucingnya itu makannya daging, Oke. majikannya makannya telur. Jadi aku tuh ngeluarin biaya makan kucing sebulan itu 10 kilo dagingnya yang tanpa lemak, Iya. tanpa urat. Apa istilahnya? Sirloin, tenderloin. Nah dia lebih ke situ gitu. Iya. Ke hobi, pokoknya ke hobi apa aja. Mungkin sekarang dia lagi di kucing. Heeh. Dulu dia di murai. Heeh. Dia lebih ke situ. Burung murai. Burung. Beda ya jajannya. Iyalah pasti kan gitu. Betul. Terkesan kayak nggak boros, padahal lebih banyak. Ya itu makanya kan. Oh di situ Sama berarti. ini alat-alat fotografi itu benar-benar luar biasa sih harganya. Sama kayak gue tuh kayak seolah-olah jarang belanja, jarang apa gitu. Tapi Betul. hobi Ya gue, kayak gini kan mahal ya. iya hobi gue kan yang beli gitar, Iya, gitu, alat betul. musik itu mahal-mahal. Hobi, dia lebih ke hobi. Iya jadi kadang kan kadang kan suka sama orang rumah juga diem-diem tuh Kak. Kalau mau beli gitar gitu taruh dulu gitu. Ya itu sebenarnya pasti sama lo, aja nggak tahu. Lo pasti nggak tahu tuh. Sama kok dia juga. Diem-diem dulu ini gitar. Aduh gimana caranya ya? Ini ngomel. Jadi ini istri pasti. hafal ya, barang-barang hafal ya. Iya pasti gitu. Karena dia tahu, karena misalkan itu berapa harganya. Namanya dari pacaran kan. Dia tanya, "Oh, ini kan yang ini harganya segini," gitu kan. Oh, dia udah hafal. Laki-laki gitu berarti ya, semua sama. Kalau buat hobi kan ya sebenarnya kita ngomong aja nggak apa-apa. Benar. Cuman Enggak, kan, kalau ngomong nggak apa-apa tuh diomelin dulu kan. iya, nah gitu kan males aja. Jadi udah kalau beli gitar nih, gua taruh dulu nih tempat temen ya kan. Ntar gue pura-puranya minjem nih ya kan. Titip. Coba dulu kan, Iya kan? jalsung. Aduh sama banget tuh dia banget. Iya pasti kan. Hobi namanya juga kan. Yang punya hobi apa burung lah, yang punya hobi
apa gitu. Ya kayak gitu juga pasti sama. Bener. Kalau diomelin males kan, karena kesenangan dia di situ Kak. Nggak bisa diinin juga. Kalau Ya, diomelin ya udah lu tunggu Karena kan aja nih. kalau aku kan setiap hari sama suami ya, dari pagi ke malam ke pagi lagi, alhamdulillah. Jadi kasihan juga kalau dia nggak punya hiburan Iya. atau yang dia suka gitu. Iya bener. Jadi, nah ini sharing-sharing juga nih Kak. Dulu itu sempat ngantor, pernah ngantor di Jakarta, sempat kerja. Terus itu eh, ada suasana ketika kita itu bener-bener jadi minim komunikasi Sama istri. sama istri. Karena sibuk sama-sama kerja. Nah, karena gini loh, kan mungkin dia pengen tahu bedanya ketika jadi musisi sama tidak, Nggak ya kan, kantoran. jangan tahu kan. Jadi kan nggak mungkin nyari laki-laki lain dong, ya kan. Jadi suami sendiri jadi korban ya kan. Tapi gue pahamin itu. Oh, dia ini cuman pengen tahu nih. Ya udah, akhirnya gue serius, gue kerja bener-bener kerja, cari uang bener-bener di kantor. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian ini nyonya langsung nangis. Pas gue lagi tidur tuh ya, tiba-tiba dengar suara perempuan nangis kayak kuntilanak nangis nih kan. Ini kuntilanak mana Malam-malam yang nangis lagi. melek lah gue kan. Wih bini gue nangis ya kan. Kamu kenapa? Aku tuh sedih kata dia kan. Aku kehilangan kamu yang dulu. Oh sayang. Jadi gitu. Nah jadi kayak kamu itu walaupun apa namanya kayak kesannya kayak nganggur Iya, kayak benar. apa gitu kan. Tapi tiap hari itu ada aja ada komunikasi betul. kita Makanya ngobrol aku heran kita juga ya apa gitu. istri-istri itu lebih seneng ngelihat suaminya setiap hari ada di rumah, tapi duitnya banyak. Gimana dong? Suaminya suruh di rumah, Iya. tapi harus banyak duit. Heran ya, perbedaannya gitu loh. Suaminya Dulu kalau rata-rata begitu. kalau kerjaan produksi musisi itu bro, jadi kayak gini nih. Itu kalau produksi rekaman biasanya untuk ngerjain klien ya, punya orang gitu, ngerjain albumnya orang gitu. Kita di hire untuk ngedirect musik atau bantu bikinin musik di situ untuk satu album misalkan gitu ya. Itu bener-bener kayak 3 minggu nggak pulang gitu, atau 1 bulan gitu nggak pulang. Sebenarnya bisa pulang pergi, tapi yang kondisi yang nggak bilang tadi tuh Macet. pulang pergi macet dan segala macam, itu yang dihantam fisik Kak. Betul. Itu yang dihantam fisik. Ntar siap-siap aja nih hari ke 8 udah mulai tuh. Drop. Pasti drop. Nah, apalagi kan aku kurus kayak gini kan rentan. Kerjanya juga musisi kan ngopi, ngerokok, begadang. Tidur di lantai. Iya kan ya. nggak sehat sebetulnya. Balik dulu karena kita tahu nih aduh nyonya harus lihat gua nih, harus gini kan. Balik sehari doang. Iya, kalau bujang mah asik aja ya kan, mau sambil tidur kaki di bawah, kaki di atas, kepala di bawah juga nggak apa-apa, nggak ada yang tahu ini gitu kan. Nah, jadi dia tuh ngelihatnya begitu selesai bekerja udah 3 minggu nih nggak ada, pulang tuh bawa duit kan, bawa duit balik itu. Jadi hasil 3 minggu kerja itu setara sama 10 bulan dia kerja gitu, itu setara. Jadi gue ngomong tuh sama nyonya kan, yang gue jadi bisa nganggur ya 10 bulan ya ke depan ya. Oke, gue jadi pengangguran ya. Tapi bete juga Kak. Nah yang bikin bete itu kadang gue tuh suka bohong sama mertua tuh. Kalau mertua dateng di rumah terus kan gue kan, ini mertua gue ngerti nggak ya kalau duit belanja semua udah di di rumah gitu kan. Jadi saking nggak enak itu Kak. Itu jadi kayak ya udah pergi aja pagi-pagi keluar rumah, mah jalan dulu ya. Mau kemana nggak? Ini mau ke studio temen ada Pura-pura kerjaan. sibuk. Pura-pura sibuk. Itu sampai studio itu kerjaan aja tidur tuh. Tidur lagi. Padahal nggak ada kerjaan. Cuman biar dibilang sama mertua itu, mantu Lagi gua kerja, lagi nggak kerja pengangguran nih. Nggak kan? pengangguran dia. Sebenarnya ya nggak ada masalah sih kita ngomong aja. Cuman kan kelihatannya itu loh Kak. Sebenarnya Betul. kelihatannya kayak gimana gitu. Ini teman-temannya juga kan kalau nanya kerjanya apa, ya nggak ada, nggak maksudnya nggak kerja yang di kantor, nggak punya usaha bisnis. Berwirausaha lah artinya kan kayak gitu. Jadi beneran itu hidupnya kayak pengangguran tuh Kak. Padahal ya itu 3 minggu kerja, Alhamdulillah ya. ya itu bisa membiayai hidup yang lama gitu kan. Terus syukur-syukur kalau kerjaannya ada terus gitu kan. Ntar kayak bulan ini kita punya kerjaan ini gitu. Ntar kerjaannya bulan depan atau 2 bulan lagi ada kerjaan lagi saving lah ya gitu. buat Bisa saving nabung sih ya. sebenarnya. Bisa saving, ada kerjaan lagi. Ya gitu kan. Jadi kayak
bedanya kan kalau kayak pegawai apa gitu orang kerja kan dia tiap hari kerja gitu. Nah kalau kayak kan sebenarnya Di quality awal. ya kan, quality pekerjaan tuh lebih ke kita quality pekerjaan kita nggak harus sebulan. Tapi seneng dong suami 10 bulan di rumah. Iya cuman kan Iya kan? bete juga sebenarnya kan ya kayak gitu. Kitanya yang bete, suaminya yang bete. Gimana misalkan gaji 3 juta kah? Kalau kali 10 bulan berarti 30 juta nih. Kita cari 30 juta 10 bulan pilihannya kan kayak gitu nih. Kalau mindsetnya kayak gitu. Gue cari 30 juta tapi kurunnya 10 bulan apa gue dapat 30 juta tapi kerjanya sebentar aja nih gitu kan. Sebenarnya kayak gitu tuh Betul. mindset awalnya. Hingganya nih dari gua 2 minggu bekerja atau 3 minggu bekerja, hari-hari gua bisa isi dengan kualitas nih apa nih ya bisa lebih produktif lagi. Bisa punya ide-ide. Nah ya. gitu sih sebenarnya. Ya, intinya ini sih ya. Gitu. Mindset doang sih sebetulnya mindsetnya ke situ. Sama cintai pekerjaan kita juga sih Bener apapun. sangat. Itulah kenapa dulu tuh susah dapet jodoh di Lampung ya kan. Ya karena menurut orang awam kerjaan musisi itu nggak ada masa depan, Iya. mungkin seperti itu. Bener sih, sampai sekarang pun masih ngerasain sih kayak gitu. Iya makanya kan ini kerjaan apa sih musisi ini gitu kan. Ngamen. ngamen. Ujungnya gitu, ngamen. Ya lontang-lantung di pinggir jalan segala macam. Ya iyalah kalau nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Terus target apa lagi nih Kak? Ngapain lagi nih? Target banyak sih banyak target yang belum tercapai. Namanya aku bersyukur banget dengan keadaan yang sekarang aku sama suami. Sangat-sangat bersyukur ya, alhamdulillah. Tapi masih banyak banget goal-goalnya kita yang belum terlaksana gitu dan akan dirinci. Itu balik lagi. Suami tuh tipe orang yang selalu support. Selalu sharing. Kita berdua ya buat teman-teman juga semua harus saling banyak komunikasi antara pasangan gitu maupun apapun masalahnya gitu ya. Jadi kayak apalagi bisnis Ya. gitu ya. Karena kalian tuh kan nggak cuman kalau ngomongin kayak gini yang lihat nggak cuman sekedar jadi suami istri, tapi jadi partner. Kita tuh loh. benar-benar partner. Partner ini udah. Yang mungkin ada yang memandang sebelah mata, ada yang menguwu-uwukan, banyak lah ya namanya teman-teman gitu ya. Ada yang, enak lu mau kah sama suami lu terus. Gitu. Tapi ada juga, masih suaminya tuh nggak kerja kan? Julid lah ya julid. Tapi di balik semua ini kini kita partner. Aku nggak bisa tanpa dia. Iya. Dia juga nggak bisa begini tanpa aku. Iya gitu. itu tadi Abi bilang. Aku nggak bisa punya foto-foto yang cantik yang menarik si klien kalau nggak karena suami gitu. Jadi ya cintai pekerjaan lah. Nggak cuman jadi ini nih, nggak cuman jadi suami aja, jadi partner susah loh Kak kayak gitu. Partner dan kita udah terkenal di klien juga yang moto Mbak Ika itu ya suaminya. Iya. Jadi klien aku juga udah kenal semua sama suami. Total klien udah lebih dari 100 butik. Lebih lah. Lebih. Kalau sekarang sih memang berkurang ya. Kayak itu ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi ya ganti-ganti namanya orang bosen. Wajar lah ya. Mereka juga pengen yang terbaik untuk butik mereka Betul. gitu. Tapi hampir Tamrin itu sebagian mungkin pernah kita pakai gitu bajunya. Terus kalau untuk butik sendiri, Ika foto sendiri juga ya? Kalau butik aku sendiri ada yang aku bikin sendiri, jahit. Ada yang desain sendiri. Ada yang baju-baju foto, baju-baju yang aku foto itu kan dikembalikan. Kalau aku suka, sekiranya dia tuh bakalan laris, itu pasti aku ambil dan repeat order. Oh Gitu. Jadi misalkan si klien A ini kirim aku 10 baju. Kirim aku 10 baju dan aku tuh kayak ngerasa, duh ini bakalan laku nih. Ini peminat pasar aku nih gitu. Jadi barangnya aku suruh adminku chat. Beliau yang diambil sama kita, dia transfer ke klien. Gitu ya. Kalau masih teknisnya. banyak peminatnya, aku repeat. Oh. Nah itu banyak sih yang tahu klien itu. Kak bajunya nggak aku pulangin Berarti gitu ya. di butik Ika ya kayak gitu ya. Berarti Online. terima ya online dan Online. terima titipan teman-teman semua Betul, ya. custom. Terus juga ada desain sendiri juga Iya, ada. iya. Banyak lah namanya yang penting jadi duit ya. Iya sih Yang penting sebenarnya halal. lebih kok enggak juga sih. Iya benar amin ya lebih halal. Karena pembeli juga sebenarnya kan fitting ya kan nggak dia beli baju juga kalau Betul. langsung jadi juga kan kegedean lah, kekecilan lah, ini Kalau- banyak aja iya, ada betul. aja.
kalau masyarakat di Lampung, terutama ibu-ibunya itu dia cuma lihat-lihat aja di online. Ntar belinya ke butik. Oh, Gitu. nyari referensi di online. Nanti gitu. soalnya mereka fitting juga, karena namanya ibu-ibu bodinya udah Iya. lebih besar gitu, takut gak cukup. Artinya gitu, yang Ika lihat dari sudut pandang ada Instagram, ada baju, sebenarnya yang mana yang lebih Ika prioritasin nih, butik atau apa namanya, jadi model busananya? Lebih kemana? Kalau sekarang prioritasnya ke model busana. Karena pertama nggak butuh modal, Iya, kedua kita masih diminati. iya. Gitu, jadi ya lebih ke fokus ke situ. Oke. Cuma nggak tahu kita ke depannya ya, namanya Nah, selalu itu ada ya. yang baru. Makanya yang apa yang Nga bilang tadi kan butuh apa ya namanya persiapan, langkah-langkah persiapan, perencanaan ke depannya kayak gimana gitu. Nah, terus menurut Ika nih pekerjaan apa yang lagi Ika gelutin sekarang menjanjikan ya, cukup menjanjikan ya. Kalau untuk kalangan sekarang sih menjanjikan banget, karena bukan aku aja, justru anak-anak kuliah yang sekarang Heeh. yang cuman dibayar itu 50.000 ya, Iya. satu baju, Heeh. itu mereka kayak kaya, Iya, iya. benar, bisa beli mobil sendiri, bisa bayar kuliah sendiri, bisa beli rumah sendiri. Kriteria model busana muslim syar'i itu yang kayak gimana cewek-ceweknya? Cewek-cewek kan rata-rata nggak ada yang rata-rata cowok nggak ada tuh. Semua bisa sih, jadi semua bisa jadi influencer, semua bisa jadi model, asal ya itu minat dulu, nggak semata-mata harus cari uang gitu. Iya, passion dulu ya. Passion dulu, minat dulu, terus kalau kita punya partner ya harus kompak, Iya. karena semua pasti berawal dari ketidaksengajaan. Bener. Nah, sekarang nih, ini terakhir nih Kak buat nutup podcast deh. Jadi Ika kan sendiri nih, ya kan maksudnya saat ini lebih prioritasnya ke sini. Kepikiran nggak sih bikin apa agency talent gitu kan atau Ika oke kalau mau kepikiran Ika ngasih kesempatan nggak sih buat teman-teman Ika, teman-teman deket atau ada tiba-tiba DM Ika, Kak Ika, Mau ikut aku foto. ini ya kan kayak gini, aku pengen juga kayak Kak Iya, Ika gitu. Itu kayak gimana? Ika ada nggak ngasih kesempatan gitu? Alhamdulillah udah berjalan, Oh, udah berjalan 3 tahun. ini. Jadi modelnya tuh nggak cuman aku. Jadi ada teman-teman dekat yang jadi ikutan di dalam manajemen kita gitu. Jadi kalau termasuk Rahayu Santika. waktu itu iya, Iya. dan sekarang udah pindah ke Jakarta. Dia teman akrab aku loh ya kan. Iyalah. Namanya kita bagi-bagi rezeki. Semua teman aku, Iya. semua teman aku. Jadi kalau sebisa mungkin yang dekat dulu lah. Iya, iyalah. Pasti betul. kan kalau kayak makan aja Pernah tetangga lihat ya? dulu. Sering ya sih. Lihat itu waktu Iya, pas dia sama aku. lihat postingan Ika. Sorry kebalik. Ini Ayu posting kalau nggak salah. Ayu posting tuh gerombolan tuh. Ya kan? Ini Ayu udah pakai. Ini kok kayak Ika ngeliat ada ikannya juga tuh ada beberapa itu. Ibu-ibu eksis. Ini teman-teman akrab aku semua. Iya. Alhamdulillah. Itu satu sekolah semua itu dulu Enggak. ya? Nggak ya? Jadi ketemu di mana lah, maksudnya tapi udah berjalan gitu loh, dari masa kuliah Iya. gitu, dari teman-teman kumpul Iya. gitu sih. Ada yang akrab, sahabat banget, cuma Ada ya, yang nggak kenal nggak Kak, sama sekali? ada. Oke. Jadi dibawa siapa gitu, Iya, kan, nggak iya. kenal. Ah. Jadi gabung ada gitu. Oh gitu. Ya untuk kedepannya pengen dibesarin lagi Ika Angela manajemennya. Semoga Nah. dia mau daftar jadi model kita. Itu maksudnya Bener. gitu. Artinya bikin agensi kalau Ika ngelihat bisnis busana ini memang lebih menjanjikan Iya. gitu. Artinya kenapa nggak bisnis satu arahnya kan ada di Betul, agensi talentnya dong. Memang gitu ke kan. sana sih arahnya. Sekarang udah mulai ke arah sana. Iya. Jadi kadang ada yang bosen. Kak, aku tuh pengen cari model lain, tapi aku mau foto dan kualitas fotonya ya dari Kak Ika. Oh gampang, ini tinggal modelnya ada, Wah, tinggal pilih gitu. Oh, Anda memberikan solusi ternyata ya. Betul, aku nggak masalah mereka nggak mau. Iya, aku nggak mau lah foto Kak Ika, bosen. Oke. Kalau bosen sama aku dengan kualitas yang kita tawarkan sekarang, aku punya talentnya gitu. Iya. Ya tinggal mereka pilih aja sih. Bener ya. Jadi intinya udah mulai dari sekarang Udah. Ika itu sudah benar-benar udah
membuat daftar pertanyaan sendiri kira-kira apa nih Betul. apa nih yang Benar. bakal klien butuhkan gitu. Gua harus siapin dari sekarang. Iya dong, karena kalau klien bosen dong 7 tahun fotonya sama aku terus kan. Ya kita sih mau-mau aja. Iya. Cuma kan mereka kadang kan kliennya mau, tapi kadang customernya pengen refresh gitu, pengen refresh. Nah, ini paling terakhir deh Kak. Terakhir terus nih, nggak selesai nih. Jadi yang paling terakhir nih, apa sih yang Ika pengen sampein terkait dengan bisnis showbiz busana ini di Lampung dulu deh. Kita nggak ngomongin ini Betul. skala nasional karena pembelinya pasti banyak di Lampung. Pasti itu paling banyak di Lampung. Nggak juga kan, walaupun nggak juga, tapi pasti paling banyak deh di Lampung gitu. Apa yang pengen Ika Apa ya? sampein ya? Ya buat Terkait bisnis ini. anak-anak muda zaman sekarang, ya pergunakanlah media sosial tuh sebaik mungkin ya, karena awal-awal tuh dari niat baik dulu, tulus dulu gitu ya. Jangan gua harus dapat duit nih dari sini, enggak. Iya. Karena benar-benar di awal aku nggak begitu gitu loh. Dan suami pun masih kerja kan dulu kan. Jadi menurut aku ya ini cuman main-mainan aja. Iya. Tapi setelah kita terjun, kita harus serius. Iya. Ini benar-benar harus serius gitu. Bukan sekedar gua mah kerjaan lainnya banyak. Foto-foto itu cuman kecil gitu. Cuman sampingan gua doang. Gua sih nggak makan dari situ, nggak bisa. That's Gitu the ya. point. Kita nggak bisa memandang pekerjaan seperti itu. Kebetulan suami kerjakan di BRI. Kita tuh kayak berkecamuk ya antara resign atau enggak gitu. Alhamdulillah kita fokusin ke dunia ini Betul. yang sekarang. Dan alhamdulillah rezeki itu beda dari yang sebelumnya gitu. Jadi kita fokus, benar-benar fokus. Jadi kita pikirin apa yang harus kita pikirin sekarang. Yang lama ya udah gitu. Betul. Nggak bisa kita buat main-main suatu pekerjaan gitu. Yang penting cintai pekerjaan dari hati, pikirkan apapun yang kalian kerjakan, insya Allah pasti dapat balasannya dari Allah gitu. Ada jalan ya. Ada jalannya. Yang penting kita berusaha kan. Jadi nggak bisa nyepelein, Betul. nggak bisa. Nggak boleh. Mungkin orang-orang ibu-ibu atau saudara-saudara aku gitu, masa sih gitu kan, masa sih cuman foto-foto gitu doang gitu, bisa gini-gini gitu kan. Kan ada orang yang mindsetnya masih seperti itu. Iya, ya mindsetnya gitu. Intinya apapun yang diseriusin, Betul. difokusin, disungguh-sungguhin. Ikhlaskan dengan ilahi ta'ala Iya, ya kalau bener. kita. Niatnya gitu ya mudah-mudahan ngasilin. Jadi gitu ya guys. Ika thank you banget ya waktunya Oke, sore ini. terima kasih Kita buat nyusun ini teman-teman. kira-kira sebulan sebelum ini ya, sebelum Iya, datang betul. ya. Ika ini sibuk loh, ya kan. Jadi Nggak kalian juga. nggak boleh kasih foto-fotonya. Jadi kalian harus nonton ya podcast khusus. Aku pertama kali di podcast orang di Oh ini pertama kali nih? pertama kali. Oh berarti bisa dong tulis eksklusif Betul. podcast betul. ya sama Pertama Ika. kali di namanya apa? Apa nih? Nama podcastnya? Angga The Potters Angga The Podcast. Porters Podcast. Ini baru pertama kali. Jadi baru Agak tahu- grogi. Jadi baru tahu ya podcast itu apa Benar. gitu kan. Karena benar. Disangkain Ika mau wawancara ya, padahal diajak ngobrol gini doang. Sama ya. juga ini wawancara. Enggak ya. Pokoknya Padahal makasih banyak. bedanya apakah kita ngobrol di depan sama di sini? Bedanya cuma direkam doang tau. Iya, tapi kalau depan kamera kan grogi. Iya sih. Betul-betul. Iya sih. Thank Jadi you. buat teman-teman aku jangan lupa subscribe. YouTube channel Galeri 24RA. Oke, dan follow Instagramnya juga ada ya. Ya, Dan follow Instagram aku Ika Iya. Angela Syari. Kalian bakalan nemuin baju-baju. Oh ya, satu lagi ya, aku boleh promosi bentar Boleh ya. banget, boleh Jadi buat banget. teman-teman yang pengen coba all shop, jualan all shop Oke. terbaru, itu banyak banget di Instagram aku tuh list tangan pertama. Oh, Jadi benar. oke, Jadi oke. yang endorse aku itu rata-rata tangan pertama. Jadi kalian kalau mau jadi reseller itu tinggal klik aja akun yang aku posting. Nah, nanti kalian bisa daftar jadi resellernya mereka-mereka itu. Oh, berarti istri gue bisa ikutan jualan juga dong kan? Betul. Gitu ya. Betul. Jadi semua yang aku posting itu hampir 90% itu tangan pertama. Nanti gue bawa orang rumah deh. Ya, Om. Gue bawa orang rumah Iya, ke rumah, betul. kenalan sama Ika, siapa tahu bisa berbisnis dagang jilbab ya kan, ya. Thank you Gitu, loh Kak oke. waktunya. Atau Makasih, banyak ya. dapat inspirasi, dapat ilmu baru juga Amin, yang amin. tadinya pikir ekspektasinya kayak gimana ternyata beda gitu pada saat ngobrol nih. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bawa manfaat buat orang ya kayak amin. Mudah-mudahan. Guys, thank you banget semuanya. Ika
Angela Thank you, Syari. Angga the Assalamualaikum. Potters. Guys, give applause.